Selamat datang dan ketemu lagi di materi fisika listrik ya, tentang potensial listrik ya, bab 24 ya. Di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Coulomb, medan listrik, dan hukum Gauss ya. Di bab-bab sebelumnya kita telah mengetahui bahwa jika suatu partikel 1, katakan partikel 1 dengan muatan Q1 yang dilokasikan pada suatu titik P yang dekat dengan partikel 2 dengan muatan Q2 ya. Di dalam bab sebelumnya kita telah menjelaskan partikel 2 itu dapat mendorong atau menarik partikel 1 tanpa adanya kontak. Karena partikel 2 ini dapat menarik atau mendorong, maka di sana ada gaya. Ada gaya yang melibatkan sehingga partikel 1 itu menjadi tertarik atau terdorong. Tertarik ke arah Q2 atau terdorong menjauhi Q2. Dia bergerak berarti di sana ada gaya. Di sebelumnya kita mendefinisikan adanya sebuah medan listrik. Ya. Mendefinisikan ada sebuah medan listrik yang juga merupakan suatu kuantitas vektor yang terbentuk pada titik P ya, terbentuk di P oleh partikel 2 ya. Jadi medan listrik ini dia mengabaikan apakah partikel 1 itu ada di P atau tidak ya. Jadi untuk mengetahui bahwa di sana ada medan atau tidak, maka kita meletakkan suatu partikel, katakan partikel 1 yang bermuatan positif Q1, kita letakkan di titik B, maka dia akan terdorong ya, terdorong. Jadi itu menandakan bahwa di sana ada medan E ya. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita akan mempelajari selain medan listrik, yaitu tentang potensial listrik ya. Ini adalah materi yang bagian-bagiannya ya, mulai dari potensial listrik, permukaan ekuipotensial ya, potensial dikarenakan partikel bermuatan karena dipol listrik ya, DC muatan yang kontinu, bagaimana menghitung medan ya, energi potensial listrik dari sistem partikel bermuatan, dan potensial dari suatu konduktor yang terisolasi bermuatan. Ini adalah objektifnya dan ini ide-idenya ya, pemikirannya ya. Jadi tujuan di dalam bab ini adalah kita mendefinisikan potensial listrik, mendiskusikan bagaimana menghitung berbagai macam susunan partikel atau objek bermuatan ya, dan mendiskusikan bagaimana potensial listrik hubungannya dengan energi potensial ya. Potensial listrik simbolnya P, dan energi potensial listrik di sini diberikan simbol U gitu ya. Jadi di sini kita lihat sebuah batang bermuatan ya. Lalu pada titik P yang berjarak tertentu dari batang itu kita letakkan suatu muatan uji positif Q0 ya, yang tentunya dia akan terdorong karena adanya medan ya, seperti yang dijelaskan di dalam bab sebelumnya. Sekarang selain medan yang sudah kita pelajari, kita akan menghitung potensial listrik di titik ini. Seperti di pelajaran tentang mekanika ya, tentang energi potensial gravitasi ya. Di sini diperlukan suatu reference ya.
acuan di mana energi mempunyai nilai U yang sama dengan 0. Energi potensialnya 0. Lalu di mana energi potensialnya itu 0? Ya. Jadi kalau di dalam pelajaran sebelumnya tentang gerak, ya, tentang mekanika, energi potensial U itu ada di permukaan. Ya, ada di permukaan. Ya. Nah, sekarang energi potensial dalam hal ini kita akan mengambil suatu lokasi yang sangat jauh. Ya, yang sangat jauh dari, katakan dari batang ini. Ya, lokasi yang sangat jauh. Di mana dari lokasi ini muatan positif Q0, muatan uji positif Q0 ini akan bergerak ke suatu titik P, dari titik A hingga ke titik P. Ya, jadi di sini ada kerja, ya, kerja yang dilakukan dari tempat A terhingga ke suatu titik P. Ya, ke suatu titik P yang berjarak tertentu dari batang bermuatan ini, ya. Nah, ini dikatakan karena referensinya itu, ya, itu dari jarak yang sangat jauh, ya, maka kita bisa membuat U, energi potensial itu sama dengan min W, ya. Nah, jadi terbalik kalau di dalam mekanika itu referensinya U sama dengan 0 itu ada di permukaan. Kalau di sini referensinya U sama dengan 0, energi potensial dan 0 itu ada jauh, ya. Lokasinya jauh, ya. Nah, di sini jadi kita lihat bahwa potensial listrik, ya, min omega per Q0, ya. Jadi U-nya itu sama dengan Q kali potensial, sehingga P adalah U per Q0, energi potensial per Q0, ya. Ya, atau U sama dengan Q kali P, ya, dimana Q-nya itu bisa positif, bisa negatif. Satuan SI untuk potensial adalah Joule per Coulomb, ya. Joule per Coulomb. Jadi kombinasi ini sering terjadi, kombinasi ini sering menggunakan unit khusus yang dinamakan volt atau disingkat dengan P besar, ya. P besar, ya. Dengan melalui konversi, ya, konversi Newton per Coulomb, volt per Joule per Coulomb, dan Joule per Newton meter, maka kita dapat merubah Newton per Coulomb itu dengan volt per meter, ya. Nah, jadi ini lebih umum, ya, lebih umum dipergunakan. Jika kita menggerakkan dari titik awal ke titik C di dalam medan listrik sebuah objek bermuatan, ya, jika kita menggerakkan partikel dari titik awal ke titik akhir di dalam sebuah medan listrik dari objek yang bermuatan, maka perubahan energi potensial dapat dinyatakan dengan ini, ya, perubahan energi potensialnya, ya. Jika kita menggerakkan partikel dengan muatan Q dari I ke F, ya, maka energi potensialnya perubahan energi potensialnya dapat dinyatakan dengan Q delta P, ya, Q delta P ini, ya. Perubahan ini bisa positif, negatif, ya, bergantung kepada Q dan delta P-nya. Dapat juga dia berupa delta U-nya 0, ya, jika tidak ada perubahan potensial, ya.
jika tidak ada perubahan potensial dari I ke F ya. Misalnya dia partikel ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi posisinya masih berada dalam suatu permukaan potensial yang sama, ya, sehingga di sini perubahan potensial tidak bergantung kepada lintasan yang dilakukannya, tapi hanya bergantung pada posisi akhir dan posisi awal ya. Jadi path independent ya, dia tidak bergantung kepada lintasan. Iya. Sekarang kita masuk ke work ya, kerja ya. Kita dapat nyatakan perubahan energi potensial U delta U ke work atau kerja ya, kerja W yang dilakukan gaya listrik seperti partikel yang bergerak dari I ke F ya. Jadi besar kerjanya itu adalah sama dengan min delta U ya. Delta U sama dengan Q delta P ya, delta P nya min Q potensial akhir dikurang potensial awal gitu ya. Karena energi berada dalam kondisi konservasi ya. Nah, tidak ada energi yang hilang ya. Energi awal sama dengan energi akhir ya. Jadi energi awal sama dengan energi akhir ya. Ya, seperti ini ya. Sehingga kalau kita kumpulkan ke delta K-nya itu akan sama dengan delta U ya. Delta K ini K final dikurang KI ya. Delta U final dikurang UI ya. Sehingga menjadi min Q potensial final dikurang potensial I atau potensial awal ya. Oke, next ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jika ada beberapa gaya yang ditambahkan ke gaya listrik yang berlaku pada partikel, kita mengatakan bahwa ada gaya tambahan ya. Gaya tambahan adalah sebuah gaya yang diterapkan atau gaya eksternal ya. Boleh dikatakan sebagai gaya eksternal atau gaya applied ya, yang diterapkan ke partikel yang sering diatributkan dengan external agent ya. External agent ya, jadi external agent ini adalah contoh gaya yang diterapkan itu dapat bekerja pada partikel, tetapi gaya eksternal ini dia bukanlah konservatif ya. Jadi secara umum kita tidak dapat menggabungkan, tidak dapat mengasosiasikan sebuah energi potensial ya. Kita dapat menghitung kerja eksternal ini atau W application ya, atau disingkat dengan W up ya, dengan modifikasi energi internal ditambah dengan gaya yang diterapkan ya. Kerja dengan menerapkan gaya eksternal ya, yaitu ini ya, sama dengan energi akhir gitu ya. Jadi ini bisa kita keluarkan, kita bisa juga dapat menulis dalam bentuk delta K min delta U plus W up ya, atau sama dengan min Q delta P plus W up ya, W application ya. Kerja yang diterapkan oleh gaya luar ini ya dapat berupa positif, negatif atau nol ya. Jadi energi pada sistem itu
bisa bertambah, berkurang, atau tetap sama ya. Jadi karena V up-nya ini bisa positif, negatif, atau 0, maka kerjanya bisa bertambah, berkurang, atau tetap sama ya. Dalam beberapa hal partikel itu dalam kondisi stasioner sebelum dan setelah gerak ya. Jadi di sini energi kinetik adalah 0 ya, karena dia stasioner ya. Jadi di sini tidak ada perubahan kecepatan ya. Maka energi kinetik itu sama dengan 0 ya, sehingga V itu sama dengan Q delta P ya. V application-nya sama dengan Q delta P ya. Dan V application sama dengan min B ya. Untuk KI sama dengan KF ya. Ya, jadi KI dan KF ini berarti tidak ada dalam kondisi stasioner ya, tidak ada perubahan kecepatannya konstan ya, bisa dikatakan gitu. Ya, lanjut. Di dalam fisika atomik atau subatomik, energi yang diukur di dalam satuan SI adalah Joule. Ya, dalam satuan SI adalah Joule. Tetapi sering diperlukan suatu pangkat yang puluhan ya, kalau kita menggunakan Joule itu. Ya. Jadi yang lebih umumnya di dalam satuan SI itu dipergunakan elektron volt ya. Jadi tidak melibatkan banyak angka ya, elektron volt ya. Jadi di sini didefinisikan sama dengan kerja yang diperlukan untuk memindahkan ya, kerja yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan elemen tunggal I ya. Jadi kerja yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan elemen tunggal ya, bisa elektron atau proton ya, melalui beda potensial delta P gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini besar daripada Q delta P ya, itu sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 Joule ya. Jadi satu elektron volt itu sama aja ini ya. Elektron itu besarnya ini ya, voltnya ini ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Itu sama aja satu elektron volt. Lanjut, ini ada checkpoint ya. Jadi di dalam gambar ini ya, kita melihat ada proton yang bergerak dari I ke J, tapi medan listriknya berlawanan arah ya, arahnya ke sana, E-nya ke sana ya. Di sini muatan positifnya, protonnya bergerak ke kiri ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah positif atau negatif kerja yang dilakukan oleh medan listrik? Medan listrik sana, geraknya kemari, berlawanan ya, berlawanan ya. Karena berlawanan berarti kerja yang dilakukan oleh medan listrik itu adalah minus ya. Nah, kerja yang dilakukan oleh gaya kita, gayanya ke sana, dia bergeraknya ke sana, searah dengan pergerakannya, jadi positif ya. Nah, lalu apakah energi potensial listrik bertambah atau berkurang? Energi potensial listrik bertambah atau berkurang? Jawabannya bertambah ya. Di F ini tentunya energi potensialnya lebih besar, karena semakin kemari, semakin dekat ya, besar medan listriknya juga semakin besar. Oke ya.
Apakah proton bergerak ke titik yang lebih tinggi atau lebih rendah potensial listriknya? Potensial listriknya ya lebih tinggi ya, ke potensial yang lebih tinggi. Ini lebih rendah. Oke. Ya. Lanjut. Ini ada elektron ya. Ada protein, ada elektron yang dia terkunci di dalam molekul udara, di dalam atmosfer ya, oleh partikel sinar kosmik ya, yang masuk dari ruang angkasa ya, yang masuk ke bumi ya. Nah, elektron ini terlepas, di mana setiap elektron dia akan mengalami gaya listrik F ya, di mana mengalami gaya listrik F dikarenakan adanya medan listrik ya. Di sini medan listrik ke sini ya. F-nya ke sana ya. Dekat dengan permukaan bumi, medan listrik mempunyai besar 150 Newton ya, ke sini ya. Dan arahnya ke bawah ya. Sekarang pertanyaannya, berapakah delta U di dalam energi potensial listrik? Delta U perubahan energi potensial di dalam energi potensial listrik dari elektron yang dilepaskan ya, ketika gaya listrik bergerak gaya listrik bergerak vertikal ke atas ya, dengan jarak 520. Dia sudah bergerak 520 meter ya. Sekarang ditanya perubahan potensial, apakah elektron bergerak? Ya. Di sini kita lihat bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya F yang konstan ya, dari sebuah partikel, dia akan bergeser sejauh D. Maka kerjanya adalah FD. F-nya ke sana, D-nya ke sana ya, jadi positif ya. Gaya listrik dan medan listrik ya. Gaya listrik dan medan listrik ini dihubungkan oleh persamaan FQE ya. FQE ya, dimana Q adalah muatannya, jadi kita bisa menghitung FQE ya, dot D ya, E dot D, E nya ke bawah, D nya ke atas, jadi sudutnya adalah 180, sehingga kita bisa menghitung W nya adalah 1,2. Oke ya. Jadi kerjanya positif ya, kerjanya positif. Oke. Sekarang perubahan energi potensial ya. Perubahan energi potensial min W ya. Min W itu jadi sebesar min 1,2, karena W nya 1,2 jadi min 1,2 ya, perubahan energi potensial ya. Jadi di sini kita katakan bahwa 520 meter energi potensial listrik dari elektron akan turun. Energi potensial listrik elektron akan turun sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 14 Joule. Untuk mendapatkan perubahan di dalam potensial listrik ya, kita hitung delta V nya sama dengan delta U per min Q sebesar 45 kV ya. Nah, di sini kita dapat katakan bahwa gaya listrik yang bekerja untuk memindahkan elektron itu ke potensial yang lebih tinggi. Yap. Nah, permukaan ekuivalensi potensial dan medan listrik ya.